Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 akan segera dimulai. Komandan barisan menyiapkan barisannya. Siap. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Komandan upacara mengistirahatkan barisan. Semua pasukan istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Komandan upacara mempersiapkan barisannya. Semua pasukan siap. Gerak. Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Pada inspektur upacara hormat. Gerak. 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 Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara bendera 11 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Jalan. Bendera siap. Pada sang-sang merah putih hormat. Gerak.
Mana? Hormat. Stop. 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 Mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah kita adalah kita sebutkan pahlawan kita. Akhirnya mengeningkan kita dimulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang berkaitan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 2 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Bangsawan yang adil dan beradab. Pembacaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertib dunia, dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 oleh Inspektur Upacara, Komandan Upacara mengistirahatkan barisan. Bapak pasukan, istirahat di tempat. Hah? Yang kami hormati teman-teman pekerja tugas kakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kesempatan dan lindungannya sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sebuah momen yang sangat istimewa karena pandemi COVID-19 sudah lama membatasi kita untuk berkumpul bersama. 77 tahun sudah Indonesia merdeka adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Menjalani Indonesia merdeka, usaha menggapai niat luhur kemerdekaan bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan mendaki dan penuh tantangan. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita terus membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekuatan diri dan bukan bangsa yang mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Untuk itu, mari kita gunakan momentum yang istimewa ini untuk bersama-sama membenahi diri secara fundamental untuk melakukan transformasi besar menuju pencapaiannya strategi besar. Strategi besar tidak hanya di bidang ekonomi, hukum, dan pemerintahan, namun juga dalam pengelolaan energi. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, industri hulu migas Indonesia juga bertekad untuk pantang menyerah dalam mencapai target produksi migas dan akan bergerak cepat dan bangkit mengikuti pulihnya ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19 yang kita harapkan akan segera berakhir ini. Layaknya para pahlawan kemerdekaan yang harus terus berjuang dalam suasana sulit, para pekerja industri hulu migas juga harus terus berusaha bekerja optimal guna mencapai target yang diamanatkan negara, meskipun dalam situasi pandemi yang penuh rintangan. Untuk lebih meresapi makna dari tema tersebut, saya mengajak
segenap insan hulu migas di seluruh Nusantara. Mari kita bersama-sama takbalkan tangan ke angkasa dan teriakan sebagai kemerdekaan. Merdeka! 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 Bapak-bapak yang merdeka, peringatan HUT kemerdekaan RI ini kita laksanakan di tahun ketiga terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi ini telah berdampak kepada berbagai sendi-sendi kehidupan kita, termasuk kegiatan operasi industri hulu migas. Kondisi geopolitik dunia saat ini, terutama dengan adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, menuntut industri hulu migas untuk lebih cermat melangkah hingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap kondisi global tersebut. Selain itu, kebijakan Net Zero Emission yang sudah menjadi komitmen pemimpin dunia termasuk Indonesia juga menuntut industri hulu migas untuk dapat beradaptasi, menurunkan emisi dan berkompetensi mendapatkan investasi. Dengan memperhatikan kondisi global dan lokal serta potensi yang dimiliki industri hulu migas Indonesia, tepat 1 tahun yang lalu Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam lampiran pidato HUT RI 6 sudah menyatakan target untuk mencapai 1 juta barrel minyak dan 12 miliar standar kubik feet per day gas pada tahun 2030 melalui 5 strategi utama, yaitu yang pertama, optimalisasi produksi lapangan existing. Yang kedua, transformasi berdaya kontingen teknologi. Yang ketiga, mempercepat chemical enhanced oil recovery atau EOR. Yang keempat, menggalakkan kegiatan eksplorasi migas. Dan yang kelima, mempercepat peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy dan insentif hulu migas. Komitmen untuk mencapai target tersebut telah ditunjukkan dari pimpinan kementerian, SKK Migas, dan juga K3S. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kontribusi seluruh manajemen dan pekerja SKK Migas dan K3S, terutama pekerja di lapangan yang menjadi ujung tombak, yang telah bekerja secara pantang menyerah dan ekstra effort untuk menyelesaikan target kementerian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita semua dapat berbesar hati karena komitmen dan kerja keras kita semua mulai menunjukkan hasil. Semangat masif, agresif, dan efisien dalam melaksanakan aktivitas mulai terlihat dari kegiatan pengeboran. Hingga 31 Juli, jumlah sumur yang telah dibor telah terrealisasi 419 sumur pengembangan atau hampir 2 kali lipat dari pemboran pada Juli 2021 yang mencapai 220 sumur. Dan itu terdapat juga jumlah indikator kinerja industri hulu migas yang menunjukkan hasil yang menggembirakan, antara lain reserve replacement ratio mencapai 75% dari target 100%. Penambahan cadangan selama periode ini adalah sebesar 501,5 juta barrel minyak ekuivalen dengan komitmen investasi mencapai 9,6 miliar US dollar atau sebesar 139 triliun rupiah. Penerimaan negara mencapai 11,1 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun rupiah. Capaian ini adalah sebesar 111% dari target APBN sebesar 9,95 miliar juta dolar atau 66,1 dari target APBN P 2022 sebesar 16,7 miliar dolar. Cost recovery sebesar 3,88 miliar US dollar atau 44,8%
dari ketetapan APBN sebesar 8,65 miliar dolar. Semoga capaian ini dapat membakar semangat kita untuk semakin merapatkan barisan dan melanjutkan perjuangan. Karena kita juga masih banyak pekerjaan rumah yang mendesak untuk kita bereskan. Utamanya adalah kinerja produksi migas kita yang masih di bawah target. Produksi migas per 31 Juli 2022 mencapai 616,5 ribu barrel oil per day atau 88% dari target APBN. Adapun satu gas mencapai 5,345 juta sendok kubik atau 92,2% dari target. Terkait hal ini, manajemen SKK Migas tidak hentinya mengingatkan dan kembali mengingatkan lagi kepada semua pekerja hulu migas untuk memiliki sense of urgency terhadap peluang-peluang peningkatan lifting supaya dapat dikejar dan juga terhadap ancaman-ancaman gangguan lifting supaya dapat segera diatasi, utamanya berasal dari unplanned shutdown. Selain pengeboran pengembangan, K3S bersama SKK Migas harus fokus dalam upaya-upaya peningkatan produksi. Antara lain, yang pertama, peningkatan pengeboran sumur, workover, dan well service. Yang kedua, mengurangi unplanned shutdown. Yang ketiga, mempercepat proyek on stream. Yang keempat, mempercepat program filling the gap. Yang kelima, strategic alliance procure, pay, dan new S2 serta percepat komersialisasi gas. Seiring dengan target net zero emission, industri hulu migas bukan hanya berupaya untuk meningkatkan produksi, namun juga menurunkan emisi. Oleh karena itu, selain program-program seperti zero flaring, CCUS, dan lain-lain, industri migas menargetkan penanaman pohon yang untuk tahun ini mencapai 1,7 juta pohon. Realisasi hingga bulan Juli mencapai 538.000 pohon. Sehingga kami sangat mengharapkan K3S seluruh Indonesia untuk segera melakukan penanaman pohon. Bapak-bapak yang terhormat, di luar target-target panjang yang mendesak yang harus kita penuhi, industri hulu migas juga menghadapi beberapa tantangan jangka menengah dan panjang yang juga harus kita siapkan langkah-langkah antisipatif. Pada kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh pekerja industri hulu migas untuk sama-sama mengerahkan seluruh potensi dan sumber daya yang kita punya untuk menerapkan strategi dalam bingkai long-term plan serta Rensra Aigoi 4.1 secara konsisten. Pada Rensra Aigoi 4.1 telah disusun secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat merealisasikan target 2030. Rencana ini terdiri dari 10 pilar dan enabler, 22 program utama, dan lebih dari 200 rencana aksi yang akan terus disesuaikan dengan kondisi global dan perkembangan terkini. Namun, pencapaian visi besar tersebut tidak bisa diwujudkan dengan bekerja secara bisnis visual. Cara bekerja kita harus berubah. Tidak ada pilihan. Kita semua harus bertransformasi. Untuk itu, dalam bentuk mewujudkan visi besar kita, mari kita tanggalkan sekat-sekat yang menghambat gerak kita. Mari kita satukan semangat sehingga kita dapat bergerak dengan cepat dan konsisten menuju target jangka panjang. Bapak-bapak yang saya hormati, mari kita gunakan momentum yang istimewa ini untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan dan rekan-rekan kita yang telah meninggalkan kita agar diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan untuk rekan-rekan kita yang saat ini sedang sakit, baik akibat COVID-19 ataupun hal lain, agar diberikan kesembuhan. Kami ucapkan selamat bekerja bagi para pejuang 1 juta barrel. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridai segala usaha yang kita jalankan. One team, one goal, 1 million. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2022.
Dwi Sugipto, Kepala SK Migas. Komandan upacara mempersiapkan barisannya. Sama masukan. Siap. Siap. Pembacaan doa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini kami memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-77. Kami sadar sepenuhnya hak kemerdekaan ini adalah karena rahmat karunia dan ayahnya. Semoga negara dan bangsa Indonesia selalu dalam hidupnya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kebesaran dan keagungan asma-Mu, limpahkanlah kebesaran dan kejayaan kepada bangsa dan tanah air kami. Teguhkanlah iman dan keyakinan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk untuk membangun masyarakat dan negara kami berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran serta kesejahteraan adil dan lanjut bagi seluruh rakyat kami dalam naungan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami, kepada rakyat dan bangsa kami, jalan yang benar, agar kami dapat melaluinya dengan sinar kebenaran. Dan perlihatkanlah kepada kami jalan yang salah, agar kami dapat menghindarinya dengan kesadaran dan penuh keinsafan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tingkatkan rasa kebangsaan dan kebersamaan kami untuk membangun Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis dan sejahtera. Teguh dan kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa kami, mantapkan stabilitas dan ketahanan nasional kami. Bimbinglah kami, ya Allah, dalam melaksanakan pembangunan nasional kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah negara dan bangsa kami dari azab dan bencana berkat perlindungan dan pertolongan-Mu, ya Allah, dan berikan kepada kami ketabahan dalam menerima cobaan-cobaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan ampunilah dosa-dosa kami. Engkau Maha Mendengar dan Maha Pengasih. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara 17 Agustus 2022 selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat dan Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Komandan Upacara membubarkan barisan. sama masukan. Bubar barisan. Dan